Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Zatabila dari kelas 1B, prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Bengkulu. Dengan NIM P05120221079. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan saya akan menjelaskan salah satu tokoh keperawatan yaitu Virginia Henderson yang menginspirasi bagi saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang kepribadian terlebih dahulu. Kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Sifat dan karakteristik yang relatif permanen dan memberikan konsistensi maupun individualitas pada perilaku manusia. Kemudian sesuatu yang bersifat permanen, menuntun, mengarahkan, dan mengorganisir aktivitas manusia. Secara keseluruhan, yaitu kepribadian merupakan keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain atau sifat yang bisa diukur yang ditujukan oleh seseorang. Virginia Henderson adalah salah satu tokoh keperawatan yang teorinya diaplikasikan pada pelayanan keperawatan. Henderson adalah seorang perawat, teoretikus, peneliti, dan pengarang buku. Konsep utama dari teori ini adalah berhubungan dengan meta-paradigma, yaitu keperawatan, kesehatan, pasien, dan lingkungan. Latar belakang dari Virginia Henderson, seorang ahli teori keperawatan yang penting, yang telah memberi pengaruh besar pada keperawatan sebagai teori yang mendunia. Ia lahir pada tahun 1897 di kota Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Ia memulai karir keperawatan di Army School of Nursing pada tahun 1918. Pada tahun 1960-an, ia membuat model konseptual ketika profesi keperawatan mencari identitasnya sendiri. Masalah ini adalah apakah perawat cukup berbeda dengan profesi yang lain dalam layanan kesehatan dan kinerjanya. Pertanyaan ini merupakan hal penting sampai tahun 1950-an, sebab perawat lebih sering hanya melakukan instruksi dokter. Virginia Henderson merupakan orang pertama mencari fungsi unik dari keperawatan. Pada saat menulis pada tahun 1960-an, dia dipengaruhi oleh aspek negatif dan positif dari praktek keperawatan pada masa itu. Hal tersebut meliputi autoritaria dan struktur hierarki di rumah sakit. Sering terdapat fokus satu pihak, yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata, bahwa fakta mempertahankan kontak oribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Adanya keanekaragaman yang ia miliki selama karir keperawatannya di Amerika Serikat di berbagai bidang layanan kesehatan. Virginia Henderson diminta untuk mempublikasi model konseptualnya oleh International Congress of Nurses (ICN) pada tahun 1960-an. Oleh karena itu, diarahkan lebih pada aspek-aspek. Kontribusi penting oleh Henderson 1966 adalah definisi perawatan berikut yang menjadi definisi yang sudah diterima secara umum. Fungsi unik dari perawat adalah untuk membantu individu sehat atau sakit dalam hal memberikan pelayanan kesehatan atau pemulihan atau kematian yang damai, yang dapat ia lakukan tanpa bantuan jika ia memiliki kekuatan, kemauan, atau pengetahuan, dan melakukan dengan cara tersebut dapat membantunya mendapatkan kemandirian secepat mungkin. Penghargaan diberikan pada Henderson banyak, diantaranya sebagai berikut. Dia memegang gelar kehormatan dari 13 universitas. Dia terpilih untuk American Nurses Association Hall of Fame and memiliki perpustakaan Sigma Theta Tau Internasional dinamai untuk menghormatinya. Dia dihormati oleh Virginia Nurses Association pada tahun 1988 ketika Virginia Historical penghargaan kepemimpinan perawat disajikan kepadanya.
Pada tahun 2000, Virginia Nurses Association diakui Henderson sebagai salah satu 51 perawat pioner di Virginia. Pada usia 75 tahun, Henderson diarahkan karirnya mengejar internasional dan berbicara. Hal ini memungkinkan generasi lain untuk menuai keuntungan dari kontak dengan perawat klasik dari abad ke-20. Pada tahun 1953, ia bergabung Yale School of Nursing, sebuah asosiasi sangat pas karena dekan pertama, Annie Warburton Goodrich, pernah menjabat sebagai mentornya di awal tahun profesionalnya. Yale tahun adalah waktu produktivitas yang besar. Itulah tadi penjelasan dari saya, yaitu mengenai kepribadian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.